Bagaimana sih cara mengetahui penyebab cacingan dan cara mencegahnya? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kita sehat.com. Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kita sehat.com. Channel kita sehat.com kali ini akan membahas mengenai penyakit yang mungkin sering terjadi pada anak-anak, yaitu apalagi kalau bukan penyakit cacingan. Nah, penyakit cacingan ini apa sih sebenarnya penyebab dan bagaimana sih cara mencegahnya? Yuk simak ulasan berikut ini. Yang perlu diketahui bahwasanya penyakit cacingan ini tidak dialami hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa. Nah, penyakit ini lebih terjadi pada orang-orang yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk atau tidak menjalankan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, cacingan ini kadang tidak bisa menimbulkan gejala sama sekali. Walaupun bergejala, penyakit ini biasanya menyebabkan keluhan yang tidak khas dan mirip dengan penyakit yang lain. Namun, secara umum, cacingan adalah berupa sakit perut, diare, mual, muntah, tidak nafsu makan, hingga penurunan berat badan. Nah, apabila tidak diobati dengan benar, penyakit cacingan ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berat seperti anemia. Nah, bagaimana sih cara mengenali penyebab cacingan dalam tubuh? Kebersihan yang tidak terjaga atau lingkungan yang kotor masih menjadi salah satu faktor penyebab utama dari cacingan tersebut, terutama jika di daerah dengan sanitasi yang buruk. Kendati demikian, penyebab cacingan ini bisa berbeda-beda pada tiap orang, tergantung dari jenis cacing yang masuk ke dalam tubuh. Ada berapa sih jenis cacing yang memang bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Yang pertama adalah cacing pita. Nah, cacing pita atau Castoda ini dapat dikenali dari bentuknya yang tampak seperti pita, yaitu pipih dengan luas-luas pada tubuhnya. Panjang cacing pita dewasa dapat mencapai 25 meter dan dapat bertahan hidup selama 30 tahun. Nah, cacing pita ini masuk ke dalam tubuh manusia ketika bersentuhan dengan tinja ataupun tanah yang mengandung telur cacing tersebut, yang kemudian terbawa masuk ke dalam mulut ketika sedang makan. Selain itu, cacing pita juga dapat melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi telur cacing tersebut. Yang kedua adalah cacing tambang. Cacing tambang ini masuk ke dalam tubuh melalui kontak fisik, yakni seperti cacing tambang ini masuk ke dalam tubuh melalui kontak fisik, yakni ketika seseorang menyentuh atau menginjak tanah yang mengandung larva cacing tambang dewasa. Selain itu, infeksi cacing tambang ini bisa melalui makanan atau minuman yang sudah tercemar oleh telur atau larva cacing ini. Yang ketiga adalah cacing kremi. Cacing kremi ini berwarna putih halus dengan panjang sekitar 5-13 mm. Nah, infeksi cacing ini umumnya terjadi saat seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi parasit tersebut. Cacing kremi ini juga bisa masuk melalui tangan yang kotor dan jarang dicuci. Yang keempat adalah cacing gelang. Nah, cacing gelang ini cukup besar ya, dengan ukuran 50-35 cm. Cacing gelang ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui tanah yang terkontaminasi dengan cacing telur ini. Jadi pada umumnya cacing yang memang bisa masuk ke dalam tubuh manusia yaitu cacing yang memang dari larva ataupun telur yang berada di tanah ataupun yang berada di makanan ketika kontak langsung dengan tubuh kita. Nah, bagaimana sih cara mencegah penyakit cacingan? Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah penyakit cacingan ini, antara lain cuci tangan secara teratur terutama setelah buang air besar, mengganti popok bayi sebelum memasak ataupun sebelum makan. Simpan daging mentah dan ikan dengan baik, kemudian masak hingga matang. Cuci buah dan sayur dengan benar sebelum dikonsumsi oleh Anda. Lalu berikan obat cacing untuk binatang peliharaan seperti kucing, anjing secara berkala. Hindari berjalan tanpa alas kaki dan menyentuh tanah atau pasir dengan tanpa adanya alas kaki ataupun sarung tangan. Sementara itu, apabila sudah terkena infeksi cacing, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mempercepat penyembuhannya dengan menghindari penyebaran telur cacing, yaitu diantaranya adalah basuh bagian anus pada pagi hari untuk mengurangi jumlah telur cacing, karena cacing bisa saja bertelur di malam hari. Kemudian ganti pakaian dalam dan spray setiap hari selama terinfeksi. Cuci pakaian tidur, spray dan pakaian dalam dan handuk dengan air panas untuk membasmi telur cacing tersebut. Kemudian hindari menggaruk pada daerah di sekitar anus yang gatal.
penyakit cacingan ini sebaiknya tidak dianggap remeh, karena jika Anda atau keluarga Anda mengalami gejala penyakit cacingan, segera berkonsultasi ke dokter untuk mengetahui cara penanganan yang tepat. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasannya. Cukup sekian dan terima kasih.